kita Ki? Kita mau ke Buta. Pakai bahasa Inggris tuh Ki. Buta. Bang Ucup, enggak bisa nih, Bang. Halo. Kita mau ke Penanggungan, Mojokerto. Mau buta mau Ki. Siap-siap. Berangkat. Berangkat. Halo dulur-dulur, gimana kabar kalian semua? Sehat selalu ya? Iya, kalian semua para pencari jati diri. Kali ini kita akan melakukan ekspedisi alam di salah satu gunung yang lumayan terkenal di Jawa Timur. Katanya sih miniaturnya Gunung Semeru. Kalau ini udah sukses, tanda seorang pendaki itu siap mendaki Gunung Semeru. Katanya sih gitu. Apa benar atau salah? Mari kita buktikan seperti apa gunung salah satu ini. Kami berangkat dari Malang sekitar jam 7 pagi. Ya, meskipun molor dikit, maklumlah mengisi perut terlebih dahulu adalah hal sesuatu yang paling penting di muka bumi ini. Estimasi Malang ke tempat gunung ini harus melalui rute Malang, Pasuruan, Mojokerto. Sebenarnya sih bisa melalui Batu Cangar, hanya saja motor kami semua belum memadai menggunakan jalur tersebut. Maklumlah. Assalamualaikum. Kita hari ini mau ke Penanggungan. Sekarang jam 11, ya duhur lah intinya. Kita lagi selesai packing ulang di base camp dan kita mau mendaki setelah sholat itu kok. Dasar YouTuber. Aku dikatain. Kita lagi udah sampai di pos awal ya, pos utama. Pos awal. Iya, pos Enggak, awal. bukan pos base camp. Oh, base camp. Kelihatan kan lognya. Kelihatan banget kan kayak mana. Kita sekarang ada di WC umum. Sedang membriefing anggota-anggota amatirnya. Bukan, ini anggota yang sudah pro. Oh, sudah Saking pro. pro-nya itu butuh di ayomi. Iya. Termasuk cara Iya. penerjemahan Google Map. Today we are going to go to the mountain. This is the Maret. Welcome to the Penanggungan. Penanggungan mountain. Okay. Really, this We're is going to climb Penanggungan mountain, and this is my biggest fear in my life, to get lost or to get in support at the... Atlantis. Siapa? Jadi sebelum berangkat, alangkah baiknya kita menikmati alam-alam sekitar. Ini kita ada di kandang, jadi kita menunggu sambil teman-teman kita menikmati. Ya meskipun kandang, tapi ini alam. Merana duluan. Senyum toh ekspresi ini. Kayak singka. Kayak enggak kuat. No. Ini orang yang bisa berhasil sudah membuat kita tersesat. Bukan di gunung. Yes. Tahu di perjalanan menuju ke sini. Kita lihat beberapa muka-muka yang masih mau mendaki ya, masih fresh gitu. Masih enak. Nah, coba bandingkan dengan orang-orang yang baru datang dari atas. Udah kusut. Baru banget. Kusut. Harusnya habis mendaki itu wajahnya berseri-seri. Memang untuk berseri-seri? Iya, harus. Ya aku pakai 60 liter guys. Itu. Ya 60 liter buat badanku sih pas. Tergantung. Kalau kayak Aiki nih, ini 65 versi besar. Sesuai dengan badannya. Tiba di base camp jam setengah 10 pagi membuat kami punya banyak waktu untuk mempersiapkan bekal dan stamina ke Gunung Penanggungan. Kemudian untuk mengecek barang bawaan kembali, memastikan semua perbekalan aman terkendali. Jadi teringat, seperti hidup harus sering-sering kita cek kembali apa aja yang telah menjadikan kita hari ini, agar tidak terlalu menyesal di kemudian hari. Hah, senangnya bisa kembali mendaki. Hari ini mulai mendaki. Guys. Hello guys. Ayo. Ada. Jadi kita tadi sudah di briefing oleh tim SAR-nya. Bagusnya di Via Penanggungan menurutku segitu ya. Kalau aku dibandingkan di Malang, gunung-gunung di Malang, nggak tahu ya, mungkin aku masih pengalaman di Buta. Kalau masih di Penanggungan tadi sebelum kita jalan masih di briefing oleh tim SAR sana, meminimalisir adanya kemudian kita yang masih noob. Merdeka. Jadi nggak memandang itu pendaki yang sudah pro ataupun masih pemula, sama semuanya itu dapat briefing dari ini yang namanya tim SAR. Karena sehandal-handalnya pendaki kayak itu, pasti kemudian kalau dia benar-benar belum pernah ke gunung itu,
Berarti itu dia masih minus pengetahuan tentang gunung itu. Karena setiap gunung itu beda-beda. Gunung setiap gunung. Iya. Tiap gunung. Beda-beda, maksudnya dalam beda-beda treknya, tantangannya, mitosnya, informasinya, banyak lah gitu. Sick discomfort. Gitu. Dan sekarang kita berangkat mulai dari base camp tadi jam 1. Jam 1. Iya, karena kita memang berencana untuk sholat dulu. Jadi kita berangkat, bismillah, sampai. Jadi gini ya. Ini pertama kali naik gunung dan ini merupakan sebuah ketakutan saya yang paling besar setelah tempat tertutup. Oh, yaitu iya. takut tersesat dan lain-lain kayak gitu. Takut di tempat yang asing. This is my biggest fear Ah. in my life. Jadi pada ekspedisi kali ini ada satu orang yang masih benar-benar pemula. Kita nanti kerjain dia. Ya tujuannya di sini tuh selain untuk Apa? tadabur. Oh, tadabur, masya Allah. Enggak, bukan, anjay. Apa? Ya, Terus tadabur apa itu? Gitu. ya, saya ingin apa namanya? Mengenal alam, menyatu dengan Melawan. alam. Kalau menyatu dengan alam jangan mati, Pak. Melawan ketakutan saya, guys. Lelah perjalanan biasa bagi setiap manusia. Kalau udah tidak sanggup, ngapain harus memaksakan diri? Istirahat sejenak tidak menjadi masalah, bukan? Mengatur nafas dan stamina perlu sesekali dijeda agar tidak menjadi masalah saat sakit melanda. Apaan sih? Sudah 30 menit kurang perjalanan, jadi kita memutuskan untuk ayo balik. Ayo balik ya. Karena di sini semua orang berpasangan, jadi kita sudah tidak kuat. Ayo balik. Ayo. Perusahaan plastik mana? Kita sudah tukang turun. Hujan. Ya. Artinya kalau hujan turun air. Tapi buat teman-teman, baik itu musim apapun itu, jaga-jaga tetap selalu namanya mantel, ponco itu ya. Terus barang-barang buat istirahat, buat apapun itu, terus tetap harus dikasih dry bag atau plastik lah. Karena kita minimalisir yang terjadi di gunung itu kayak gini gitu. Kita nggak pernah tahu di gunung itu akan hujan atau enggak. Jadi kita mending mempersiapkan daripada kita kebingungan di atas. Petualangan menciptakan 1000 kenangan bagi penantangnya, dan kamilah penantang tersebut menolak untuk berdiam diri dalam satu titik tanpa berbuat apa-apa. Sedangkan alam Indonesia begitu indah untuk terlewatkan, untuk dijadikan momen kisah yang kelak menjadi cerita tersendiri bagi pendaki. Maju terus walau hujan melanda, kawan. Semangat. Oke, inilah kondisi teman kita Faiz dan Eki ketika sudah kehujanan. Ya, gimana Anda ini sebagai pemula berdua yang dirasakan ketika di gunung, ketika tiba-tiba ada hujan kayak gini? Itu panik atau gimana? Coba kita mulai dari Eki. Biasa nggak panik, Mas. Biasa aja. Tapi katanya Anda takut ini kegelapan. Enggak. Siapa yang 8? Gua ini 8 saya. Alah, di depan kamera aja. Gimana kira? Ah. Kesel. Kesel. Ini Eki ini kalau tahu teman-teman dia -1 tak ajak, dia tiba-tiba mau. Jadi persiapan dia cuma 1 hari sebelumnya. Nah, itu belum pernah olahraga. Kenapa? Olahraga 1 kali tok. Info ya, FBI. Kenapa? Saya, Mas. Kenapa? Dia udah lama nge-gym. 2 bulan paling. Kenapa udah pensiun udah takut? Enggak, mahal. Kalau Using. udah biasa sih di Gunung Ijen wis sampai hafal, jadi wis gak kaget. Wow, bentang-bentang yang pernah ke Iya, Ijen ya. Berapapun pos akan kulalui untuk diri. Untuk bertemu dengan Wahai Mentari. Mentari. Mas Upade. Mantap. Pos 4. Kita sebentar lagi sudah nyampe ke
Puncak Bayangan. Kita akan dirikan tenda di sana. Semoga kita bisa makan di sana. Karena di sini kita lagi menikmati rasa kekeluargaan. Kita di sini menemukan keluarga yang hilang. Yang bilang ini. Oke, kita kan keluarga. Fokus. Dulu Anda di Buta mengatakan Semakin nuno semakin fokus. yang penting mendaki itu adalah tujuan. Nah, itu kan bersambung tuh. Hah? Coba lanjutin sekarang. Gimana? Yang mendaki itu adalah tujuannya. Yang terpenting tujuannya. Udah itu aja. Nah, mungkin Anda mau melanjutkan. Nah, di sini yang kita harus ambil itu bagaimana kita berjuang ketika kita mau ke atasnya. Seakan-akan waktu kita lelah nanti di atas, seolah kita diberikan kenikmatan. Oke, di Buta dia cuman beberapa kata dan sekarang dia banyak kata. Habis ini aku 2, 3. Udah itu aja. Kita emang perusuh. Tapi menurut saya, istirahat di perjalanan ketika mendaki itu adalah momen yang paling menyenangkan. Karena saat posisi itulah salam sapa bertemu dengan kawan-kawan yang satu nasib, tentu momen-momen yang tidak dapat dilupakan saat mendaki. Seandainya manusia di bawah sana seperti ini, memberi dorongan satu sama lain saat mulai lelah tanpa memikirkan latar belakang masing-masing. Bukankah indah, kawan? Setelah nyampe pos 4. Kita tadi pos 4 jam berapa itu tadi? Ingat nggak? 15.41 berarti kita mau jam 3 lewat 4. Ayo Cop, sini Cop. Ki, satu kata Ki. Tangan. Mendaki itu unik karena sekian banyak yang dapat dipelajari ketika kita terjun langsung ketika mendaki. Salah satunya kemudian kita mendapatkan banyak teman, tanda tawa bersama-sama dengan pendaki yang lain. Entah kemudian di sana kita nggak tahu namanya siapa dia, kita nyapa saja. Itu salah satu uniknya. Tapi beberapa orang ada yang memang aneh menanyakan, ngapain sih mendaki capek-capek itu, dapat apa? Mau cuman hanya pemandangan gitu-gitu aja, mending di rumah tidur, rebahan, nonton TV dan lain-lain. Tapi teman-teman, ketika kita benar-benar terjun di lapangan, itu sebenarnya di luar dari ekspektasi kita. Banyak pelajaran yang kita ambil, tidak sedikit yang kita bisa pelajari. Karena begitu banyak pelajaran yang bisa mendewasakan kita. Gak kenal umur berapapun yang muda, anak kecil berapa 3 tahun, umur 20 tahun, 30 tahun, bahkan kemudian umur yang sudah lansia. Itu banyak sekali motivasi yang bisa kita petik dengan obrolan dengan mereka. Semangat. Aku adalah anak pramuka yang selalu riang serta gembira. Ya gitulah kalau kita mengajak anak pramuka. Di sini yang nggak pramuka siapa? Gak tahu. Kita semua anak pramuka sih. Kita disatukan oleh satu nasib. Kita sering berselisih paham, kita sering berbeda pendapat. Tapi itu tidak menjadikan kita kendor. Karena itulah yang kita pelajari dari gunung. Kita bukan menaklukkan gunung itu, tapi kita menaklukkan apa yang ada di diri kita. Hingga kemudian ini menjadikan bekal kita untuk kita turun dan menjalani hidup kita seperti biasa. Teman-teman, buru-buru itu bukan solusi tepat untuk mencapai yang namanya suatu puncak. Apa dayanya, apa enaknya ketika kita menikmati puncak itu sendiri. Maka janganlah terlalu buru-buru. Istirahat yang cukup, karena kebersamaan lebih indah. Kita nikmati bersama. Penanggungan. tanggung. Cus. Akan ada satu titik di mana kita merasa tidak tahu lagi harus berbuat apa, harus berkata apa, dan harus bagaimana. Sementara segala masalah seakan mengajar kita bertubi-tubi tanpa lelahnya. Namun yang harus kita sadar
kerap masalah itu tak akan selalu menjadi suatu yang akan membunuh. Kadang dia mendewasakan, memberi kita arti dari makna kehidupan. Bukan berarti seakan kita mencari masalah sesuka hati kita, tapi bagaimana kita menerima selapang dada atas masalah yang di luar rencana kita. Bagiku, itu tanda bahasa Tuhan yang sayang pada ciptaannya. Tinggal kita saja yang kurang memaknai maksud dan tujuan masalah itu datang. Seperti layaknya memahami tenda yang terdiri dari beberapa komponen, tiap komponennya berfungsi menyatukan satu sama yang lain agar mencapai satu fungsi dan tujuan yang sama. Menjadi tempat peristirahatan untuk manusia para pencari jati diri.